Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kula terus nama lagi teng sing hati sahih. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati. Hala kabadihim dibadin. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku ora kepengin wong Islam paten-tinaten mbek umat Islam di famanaani. Tapi Allah tidak mengabulkan itu. Allah tidak mengabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling wong Islam kok paten-tinaten dan apa. Nah, pangeran sementara pangeran kon iku keputusan umat, aku sing roh hikmah. Meneng kalah sing duwe-dunya ya meneng. Wong proposal ae di kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat teng Cina, akhirnya Islam teng Cina patang, minggat teng Aceh, akhirnya teng Aceh patang. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo itu tukaran kecewa mbek keraton do minggat. Akhirnya ono Islam teng Sulawesi, ono pangeran nak berkeliaran itu. Berhubung wis dadi pangeran kan mental mimpine kan pancet. Akhirnya do gawe pondok, gawe gerak. Lah umpama tetep nang keraton meneng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, nang keraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selir, ada punya apa? Ahli sunnah, karena ahli sunnah ngidola no sahabat sing tunak-tunuk ya idola. Sing ora jelas ya napa? Idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam. Jale madung ngidola no sahabat topo sing nak ana perang mirip. Terus Mustafa ngidola no sapa sing ora jelas penting itikaf. Terus itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan iku mboten guyon lho. Karena variasi idolanya napa? Banyak. Sehingga orang Sunni bentuke beda-beda. Mungkin ndak kebeda. Mungkin ndak kemana sing ngene. Oh, pengamat itu ngamati salat ngono paling pusing. Muga ana sing standar. Salate Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Carane ngono pusing. Dia ini terkenal alim. Allahu Akbar. Ana sing watwah, Allahu Akbar. Allah. Oh, sedekah kok ora sing ngene, ana sing ngene, ana sing santai, ana sing lambene ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah mbok laknat kowe keyakinane wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Diikuti. Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang apa? Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh, tak Jawa niku mboten mahal. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa Syiah cara berpikir demi nek Sunni mboten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite dikai sletong ora males. Malah ndonga. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar gak wani. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah. Dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi. Sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah. Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah, dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Karena jelas TV kan nonton bendera Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Said Hasan itu rasa seneng perang. Tapi tuh mau ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa perang barang. Germapan sidik, napa poli
Ya, jadi sejarah berulang. Ya ora apa-apa. Dadi perang repot. Mau yo mirip perang. Itu cerita. Bon akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, bukan. Karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Hasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu puasa. Ketika puasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anat, kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Dari kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah, digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin bin Ali. Itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh sing berpikir luwih apik dibanding kanca. Kok kanca ku nek ana musuh tukaran musuh dhewe, kancane dhewe. Mana sajane partai-partai Islam kudu duwe musuh bersama. Malah juga partai-partai dhewe Islam kah? Islam kah. Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat, pokoknya penting Londo diusir. Beda agama, beda partai musir Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang ya usir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanna alladziina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Nggih dong, wong sakniki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan kinten-kinten 600 tahun. Ya, 600 kinten tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah kinten 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar kinten 600 napa? 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Dia saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King, di apa itu banyak kepulauan Cina yang Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada Jenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di nopo ini kepulauan King nopo kabupaten atau apa kebenaran atau apa provinsi itu yang di sana itu. Sehingga apa Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita Jenggo Islam. Terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini Jenggo Dzurriyyah Rasul itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak Dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina. Bekesatan, beberapa raptor, pokoknya sholat Malaka akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu di Aceh. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah, Rogen nak tunggu lama tunggu pokoknya. Pokoknya orang Yogyo orang Solo itu mesti asli made in kene. Mau nih pesa ndak kereta.
Wong aja bangir-bangir. Nah ini mirip apa India. Karena kalau tidak dari Gujarat, dari Arab. Mbah-mbahane kita, Pak, mbah-mbahane wong napa? Iku Mas Gun barang mesti Jawa. Lemotin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang Nabi. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hati sahih. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Terus sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati. Hela kabadihim dibadin. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku ora kepengin wong Islam paten-tinaten mbek umat Islam di famanaani. Tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling wong Islam kok paten-tinaten dan apa. Nah pangeran sementara pangeran pun ikut keputusan umat. Aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae di kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat teng Cina, akhirnya Islam teng Cina katang, minggat teng Aceh, akhirnya teng Aceh katang. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo itu tukaran kecewa mbek keraton do minggat. Akhirnya ono Islam teng Sulawesi, ono pangeran nak berkeliaran itu. Berhubung wis dadi pangeran kan tetep mental mimpine kan pancet. Akhirnya do gawe pondok, gawe gerak. Lah umpama tetep nang keraton meneng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, nang keraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selir, ada punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Mulane nek ana kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nek ora minggat malah apik. Mergo gak menyebar. Kumpul ning kono. Dadi nek tukaran kudune sing ming. Iku nanti iso menyebar. Nek ora minggat dadi udun ning kono. Selaman tuh sejarah pondok-pondok gede ora barokah tukaran kabeh. Saya ana Gus ning desa kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Wah, akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerap gak sampai. Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa? Mesti barokah itu kah? Orang kok munafik. Lho kula niku keluarga kiai lho. Saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak tidak cocok akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama bapak saya. Tukaran nyebar. Banyak balukman rata-rata kata orang minggat untuk Tuban. Itu penting itu tadi kadang. Cuma repot kadang untuk tukaran orang minggat lagi. Jadi ujung. Berarti perlu minggat. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, barokah ono Islam ning Cina itu barokah tukaran, barokah minggat. Islam di Aceh juga barokah apa? Itu begitu sejarahnya memang begitu. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu mau konge, bahwa ini alamu malah apa? Aku luwe roh, mungkin cuma makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya Kasus bin Yahya bin Bafadol atau Balfaqih itu banyak yang gak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang rai Cina, ya kayak Cenghu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenghu Zuriyah Rasul, tapi rai ini kok Cina? Meripati ya sih, sipit.
Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriyahnya Husain. Ya, sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Ben raine pesek atau keriting, pokoknya serah ketara arah. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, putri Cempo Cina. Wes Cina Cina kok natape tok Kanjeng. Saya sengaja kurang, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya napa? Artinya ya mungkin tuh kalau pesek turunan Nabi. Nah, turunan Nabi keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal Abu Lahab barang. Aku lalu ada di kiai sering dibantah kayak kiai. Kalau akan darani ngaku coba gak sunat kiai coba. Coba sunat Nabi kok. Jadi Gus Bak gak sunat karpet ya. Kon takok aku. Maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal Juban. Juban Abu Lahab Juban. Ya Juban ora Nabi tok Abu Jahal Abu Lahab napa? Lah sampean delok ning film-film Arab kok ngoten. Bajingane ya Juban. Sing bajing ya napa? Oh pancen pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi mergo Abu Jahal gak salat. Sunah Nabi ya salat iku. Mergo Abu Jahal gak tau napa? Juban Abu Jahal ya napa? Coba, agak deh. Karena dua versi film, versi tenar apa foto. Lama anak gue misalnya Islam lugur, orang Islam dijahat orang Juban, kiai dijahat. Orang agak orang Juban, agak pola aman. Kok agak kena dua film, orang Juban di ngono. Gimana Juban di kono kok? Pakai. Jadi tangan-tangan jiran iki bener Gus, tapi ngoten niku cara salah paham, seneng ngamuk wedi salah paham ya. Nah, kalau cerita itu tragedi-tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk, enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu hanya uji. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa-apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ana wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bocahku cengeng. Akeh wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya sugih. Dadi akeh wong sugih baru kae disio. Jarang juga baru kae dinina bubukan. Iku nunjukno kadang di tuan jahat wis barokah. Mergo kersane pangeran, kita tidak mungkin nyari atmo jahat, wong jahat kok disariatno. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pangeran. Pangeran sing dudu aja coba tentang. Paham ya? Jadi drengki iku ya orang arah dadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Nah, saya konsumen itu baru kayak drengki kabeh. Ana di toko, tanggane drengki gawe toko, kabeh gawe toko. Akhirnya barang murah. Mergo sing kompetisi akeh. Sing untung konsumen. Kowe ngaji mak suwe aku, lha aku terang. Ada pengenan nggres mokong, ngerti tentang Kanjeng Nabi ngajak nomor permohonan sing aneh-aneh. Mat, kowe roh aku pengen. Ini alamu malan apa? Makanya ngaji ini harus sampai menjadi tahu kenapa fitnah itu kita takut. Tapi ya jangan nganggep terus itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunnah kita. Lah kenapa cirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non muslim? Ini wonten sejarah. Ketika Kanjeng Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya. Terus sampai ke Demak Bintoro. Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sutawijaya napa sinten? Panembahan Cina. Ya begitu. Sejarah di Demak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan itu ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah ra ikhlas
nak kekasihku dipateni mbek musuhku. Ada padha kekasihku. Terus padha mek teori wong Jawa. Kowe nak ndek anak pitu, ditabuki tangga ora trimo. Tapi nak sing nabuk kakake, cek luwih trimo, ditabuk kakake dhewe. Tapi wong liya kowe malah rae. Wes sia-sia bertua ora apa-apa. Timbang sia-sia wong li. Ternyata itu luwih masuk akal dari pangeran. Akhirnya Kanjeng Nabi sadar, tangan-tangan nggih Gusti. Artinya luwih masuk akal, sia-sia balane dhewe. Kue dia anak disia-sia kakak nyanyi adik dan sebaliknya kue luwih gampang timbang disia-sia wong mesti ra terima sapa wani misaya anak lha nek kakake misaya adik kan jongono lho nah itu detail sekali di kitab ini itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kaliber mulai kados sinten Ibnu Khaldun kayak Imam Tobari termasuk Imam Bukhari itu sejarah begitu sampai sekarang. Kowe ora usah Rasulullah, partai Islam pirang-pirang nggo dadi sitok nu piye ora iso wis sunah pangeran ya kudu tukar. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? Monggo partai sitok berapa kiai yang nganggur? Karena ada pengurus partai. Gara-gara partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran itu dokter. Kok partai akeh rebutan dadi pengurus karena butuh pengurus akeh. Banyak orang ndak ngang. Tetep pinter pangeran kowe. Lho nggih, misale partai Islam tunggal iki di ora kanggo. Gara-gara ana partai Islam cilik-cilik kok mbok kabeh. Akhire untuk aktivitas kabeh. Alhamdulillah. Sudah apa-apa, itu secara teori hikmah loh. Saya ngomong dengan kapasitas ulama loh, bukan gak ada kepentingan loh. Itu tidak apa-apa, itu ada hikmah. Niku mantul ra ngantul pokoke keyakinan kula ngoten, nyatane buktine ngoten. Kabeh mungkiri bukti, mungkiri kersane sinten? Pengira. Tidak bisa. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat. Tapi banyak baru kayak orang hasud. Coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu tidak ada yang orang soleh bongkar. Mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis. Gak ngarang Pak Madun Mustafa iso bongkar sindikat narkoba. Sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Apa iso bongkar ora? Nggih boten. Pangeran mbok warai mana tua kok anak-anak ben Nabi jawab ini alam napa. Takoki malaikat wong paling parek pangeran. Jawab pangeran ini anak-anakmu alam napa. Aku ora apa, ora aku. Itu bukti bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasud yang haram. Drengki di napa? Haram. Niku syariat. Ya begitu ya, ada apa-apa. Haram mungkin tetap haram.